Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-10 di mata kuliah Audit 1, kita akan membahas mengenai materialitas salah saji. Yang akan kita bahas mengenai pengertiannya, teknik penerapannya, kemudian risiko dalam audit dari dua sisi klien dan sisi auditor, yang kemudian risiko audit, juga bukti audit. Silahkan disimak. Materialitas salah saji adalah tingkat salah saji yang dapat mempengaruhi pertimbangan pengguna laporan keuangan. Materialitas salah saji di sini bersifat relatif dalam artian lain perusahaan, lain ukuran, serta ditentukan berdasarkan pertimbangan profesional auditor, di mana pertimbangan profesional adalah pertimbangan objektif yang dilatar belakangi oleh pendidikan, pelatihan, dan pengalaman akuntan. Materialitas salah saji ditentukan dengan dua tingkatan, yaitu yang pertama tingkat laporan keuangan secara keseluruhan, dan yang kedua tingkat segmen audit yang didasarkan pada transaksi saldo akun dan pengungkapan, yang dikenal dengan istilah performance materiality. Materialitas juga ditentukan pada tahap perencanaan audit dan tahap kesimpulan audit. Ada beberapa tahapan penerapan materialitas. Yang pertama yaitu pada tahap perencanaan audit. Ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama, menentukan materialitas pada tingkat laporan keuangan secara keseluruhan. Yang kedua, menentukan materialitas pada tingkat saldo akun. Materialitas pada tingkat saldo akun penting untuk diterapkan karena audit laporan keuangan pada dasarnya adalah audit untuk elemen-elemen laporan keuangan. Tahap yang kedua yaitu pada tahap kesimpulan audit. Yang pertama adalah membuat estimasi total salah saji, segmen atau elemen laporan keuangan. Yang kedua, membandingkan estimasi kombinasi salah saji dengan estimasi awal materialitas atau revisi asesmen materiality. Revisi asesmen materialitas di sini adalah perubahan angka materialitas dari yang telah ditetapkan pada saat perencanaan audit. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi asesmen materialitas. Yang pertama, materialitas adalah asesmen yang bersifat relatif, bukan bersifat absolut atau mutlak. Yang kedua, dalam melakukan asesmen materialitas memerlukan angka pembanding. Dan yang ketiga, materialitas bisa dipengaruhi oleh faktor kualitatif. Dalam arti, salah saji secara kuantitatif tidak material, tetapi secara kualitatif material. Misalnya, salah saji yang disengaja dan terpola. Tahapan yang ketiga yaitu alokasi materialitas tingkat laporan keuangan ke tingkat saldo akun. Yang pertama dilakukan yaitu audit melakukan dengan cara menguji kewajaran elemen-elemen laporan keuangan. Oleh sebab itu, untuk keperluan audit, materialitas tingkat laporan keuangan harus dialokasikan ke tingkat saldo akun. Materialitas saldo akun disebut dengan materialitas kinerja. Alokasi materialitas yang kedua yaitu dasar alokasi materialitas. Yang pertama dilihat dari sisi potensi salah saji, yakni semakin kecil potensi salah, semakin besar alokasi materialitas. Artinya semakin besar toleransi terhadap temuan salah saji, begitu ya sebaliknya. Yang kedua, potensi biaya audit. Semakin besar potensi biaya audit, semakin besar materialitas. Meskipun demikian, efektivitas audit tetap tidak bisa dikorbankan dengan pertimbangan biaya audit. Jadi hubungannya yaitu berbanding lurus. Hubungan sistem pengadaan internal dengan materialitas dan bukti audit. Yang pertama, semakin SPI kuat, maka akan berpengaruh terhadap potensi salah saji kecil dan materialitas besar atau toleransi terhadap salah saji besar dan bukti audit relatif sedikit. Sedangkan yang kedua, jika SPI lemah, maka potensi salah saji akan besar, kemudian materialitas akan kecil atau toleransi terhadap salah saji kecil dan bukti audit relatif banyak. Kekuatan dan kelemahan SPI ini didasarkan pada hasil pemahaman dan pengujian pengendalian. Tahapan penerapan materialitas yang keempat yaitu estimasi salah saji. Di sini, temuan salah saji dalam suatu akun dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu salah saji terdeteksi dan potensi salah saji. Di mana salah saji terdeteksi adalah salah saji yang ditemukan oleh auditor, sedangkan potensi salah saji adalah salah saji karena perbedaan estimasi klien dengan estimasi auditor, dan yang kedua, estimasi salah saji berdasarkan hasil pengujian sampel bukti audit. Risiko dalam audit. Risiko dalam audit di sini yaitu terdiri dari sisi klien, terdapat dua macam risiko, yaitu risiko bawaan, risiko salah saji dalam laporan keuangan yang tidak disebabkan oleh faktor SPI. Yang kedua, risiko pengendalian, yaitu risiko yang SPI tidak mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera. Ada beberapa catatan khusus terkait risiko dalam audit dari sisi klien. Yang pertama, risiko bawaan akan berubah menjadi risiko pengendalian pada saat risiko bawaan sudah dicoba diatasi dengan sistem pengendalian tetapi kesalahan tetap terjadi.
Yang kedua, SPI harus mampu mencegah dan mendeteksi salah saji dengan segera, karena jika tidak segera bisa jadi kesalahan sudah berdampak fatal terhadap pengguna laporan keuangan. Kemudian risiko dalam audit dari sisi auditor. Yang pertama, risiko deteksi, yaitu risiko auditor gagal mendeteksi salah saji material pada saat audit sudah direncanakan dan dilaksanakan dengan cermat dan hati-hati sesuai dengan standar audit yang berlaku. Yang kedua, risiko audit, yaitu risiko auditor salah dalam memberikan opini atas laporan keuangan yang disebabkan karena salah saji material dalam laporan keuangan tidak terdeteksi atau tidak diketahui oleh auditor setelah audit dilaksanakan sesuai dengan standar audit. Istilah resiko dalam audit itu hanya berlaku pada saat upaya pencegahan resiko telah dilakukan dengan baik. Jika upaya pencegahan belum dilakukan dengan baik, maka istilah yang tepat bukan resiko, tapi adalah kegagalan. Ada beberapa hal yang bisa diperhatikan yang ada hubungan dengan resiko, materialitas, dan bukti audit. Yang pertama, jika SPI kuat, itu akan terjadi risiko pengelolaan rendah dan mengakibatkan risiko bawaan rendah, juga potensi salah saji menjadi kecil dan materialitas menjadi besar, serta risiko deteksi menjadi besar dan risiko audit besar, dan akhirnya bukti audit sedikit. Risiko deteksi dan risiko audit adalah dalam konteks acceptable risk atau tingkat keberanian auditor untuk mengambil risiko. Maka jika SPI kuat, potensi salah saji akan kecil dan risiko deteksi juga risiko audit menjadi besar. Kuat dan lemahnya SPI itu dapat disimpulkan melalui hasil pemahaman dan pengujian SPI itu sendiri. Yang kedua, risiko perikatan audit adalah risiko kerugian yang dihadapi oleh auditor dalam melaksanakan tugas audit, meskipun pelaksanaan audit dan laporan audit telah dibuat dengan benar. Kemudian risiko perikatan di sini berhubungan dengan risiko bisnis atau kegagalan bisnis yang berimbas pada tuntutan hukum kepada auditor. Meskipun dalam kasus semacam ini, auditor pada dasarnya tidak bisa dituntut karena risiko bisnis tidak ada hubungannya dengan pelaksanaan audit.